Mari bersama Bapak Ibu terkasih kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan haus jiwa. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami datang menghormati Engkau Bapa. Pada segala pujian hormat kami hanya pagi-Mu. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perlindungan kami. Engkau tempat perteduhan kami. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluhuran. Mari angkat lagi lebih lagi pujian ini. Tuhan katakan, Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Mari bersama katakan, sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi-Mu Yesus, kudus kuduslah nama-Mu. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku. Amin.
Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama, katakan, arahkan hatimu, katakan, bab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu, glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Katakan Hosana, Hosana bagimu Yesus, kudus, kudus, kuduslah namamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Hosana, Hosana bagimu Yesus, kudus, kuduslah namamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kali lagi katakan Hosana, Hosana bagimu Yesus, kudus, kuduslah namamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan.
kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan anak-anakmu yang mengasihi Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang, setiap anak-anakmu yang mengasihi Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kami hadapi di dunia ini, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah pembelaan kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang hidup. Allah yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami mengenal Engkau. Kami memiliki Engkau dalam hidup ini. Layaklah Kau kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Untuk kami kembali mendengar nasihat-nasihat-Mu bagi kami. Teguran-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami butuh Engkau selalu mengingatkan kami, Tuhan. Menyadarkan kami. Karena kami sadar hidup kami singkat. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah sandaran kami, Tuhan. Bapa, berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini. Berikan kami hikmat. Berikan kami pewahyuan daripada Engkau. Singkapkan setiap kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat hari ini, Tuhan. Layakan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita merasakan ada satu kekuatan karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini kita melihat ya di media sosial, kita mendengar di mana-mana keadaan dunia ini bukan semakin membaik, ya, tapi semakin tidak menjanjikan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kita dengar, yang kita hadapi saat-saat hari ini, saya percaya ada satu kekuatan. Amin. Ada satu pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, sebab itu saya sering mengatakan di tempat ini, kalau kebenaran firman Tuhan tidak disampaikan dengan benar-benar, kebenaran yang murni, yang benar-benar kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Menghadapi dunia hari ini yang tidak menentu,
betapa mengerikan. Ya. Betapa mengerikan bagi setiap yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen. Kenapa saya mengatakan begini Bapak Ibu? Sebab bertahun-tahun dan berabad-abad kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah disampaikan dengan sebenar-benarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya yang mengalami Bapak Ibu. Baru tahun-tahun belakangan ini kebenaran firman Tuhan itu dibukakan. Dan sangat bersyukur dan ini adalah suatu anugerah yang tidak terhingga. Bapak. Apalagi menghadapi dunia seperti ini. Hari-hari ini Bapak Ibu saya mensyukuri. Saya sering berdoa kepada Tuhan. Saya sering duduk diam di bawah kaki Tuhan. Melihat keadaan dunia hari ini. Saya bilang sama Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Untung ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya tidak mengerti dan belum dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan yang seperti tahun-tahun belakangan ini. Sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan memberikan hikmat ini kepada saya. Yang tidak ada nilainya dari harta dunia. Yang semua orang menginginkan di dunia ini. Yang kita cari selama ini. Mengejar-ngejar kepuasan daging, kepuasan dunia. Yang kita ingin raih. Tidak ada bandingannya Bapak. Tidak ada bandingannya setelah saya memahami dan saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan hari ini. Ternyata luar biasa. Dan Tuhan mengerti, Tuhan tahu kehidupan kita di depan yang akan terjadi. Kalau hari ini kita diperdengarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita sering ditegur, kita sering diajarkan oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Begitu sabarnya Tuhan menasehati kita, menegur kita, mengajar kita, melewati yang namanya proses masalah kehidupan. Roma 8 ayat 28-29 mengatakan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kebenaran ini Bapak Ibu yang membukakan hikmat pengertian kepada saya sehingga hari ini kebenaran itu hari lepas hari dibukakan oleh Tuhan. Yang saya tidak bisa menceritakan dan sulit untuk diceritakan, dan itu perlu pengalaman dan kita yang merasakannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami dan kita tidak merasakannya di dalam kehidupan kita, seperti kebenaran firman Tuhan yang mengatakan di Matius 5 ayat yang ke-6 itu berkata, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Benar-benar Bapak Ibu kebenaran ini, barang siapa lapar
dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya sangat terheran-heran ya, kok bisa saya sampai hari ini menurut kebenaran firman Tuhan itu yang benar-benar merasakan satu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya tidak tahu dari mana asalnya saya bisa haus dan lapar akan kebenaran ini. Dan sulit untuk saya menjelaskannya, Bapak Ibu. Itu adalah anugerah bagi kita. Saya bilang, saya anugerah mendapatkan, kalau sampai detik ini saya merasakan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan ini, Bapak Ibu? Karena benar-benar saya mengalami hari ini. Dulu saya tahu kebenaran, tapi tidak saya merasakan seperti tahun-tahun belakangan ini. Menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu cuma sekedar seremonial saja. Kelihatan saja, rohani. Tapi tidak betul-betul mengalami yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak merasakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Beda Bapak Ibu. Dulu semangat. Karena apa? Semangat sementara, euforia. Dulu pelayanan, wah luar biasa. Seolah-olah Tuhan itu memang Tuhan membela kebenarannya. Buka cabang di mana-mana, memiliki anak-anak rohani banyak Bapak Ibu. Segala sesuatu apa yang saya mau ada. Tapi dengan sesuatu yang disampaikan bukan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Karena waktu itu pemahamannya hanya sebatas bahwa pemahaman saya hanya sekedar seperti gereja pada umumnya mengatakan kalau percaya Yesus itu selamat dan diberkati. Bayar perpuluhan diberkati, menabur akan menuai 100 kali lipat. Ikut Tuhan itu tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kalau didoakan oleh hamba Tuhan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Saya katakan itu tidak salah Bapak Ibu. Dan luar biasa Tuhan menyatakan sesuatu bagi saya pada saat hari ini. Memiliki karunia, pelepasan, melihat pelayanan spektakuler. Wah, dahsyat. Nyata. Saya merasa bahwa saya adalah segala-galanya. Saya adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang dipakai. Sayalah yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Menurut saya Bapak Ibu. Dan saya kayak didewakan karena memiliki karunia itu. Seolah-olah jadi Tuhan. Yang Tuhan sebenarnya tidak disembah. Yang disembah adalah, yang dimuliakan adalah Tuhan Ester Singapahan. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya diubahkan oleh Tuhan. Diberikan pengertian bahwa melewati proses demi proses yang Tuhan berikan kepada saya itu membuat saya mengerti. Membuat saya berubah, membuat saya bertobat dan sadar bahwa menjadi seorang anak Tuhan dan pelayan Tuhan benar-benar
melakukan kehendak-Nya. Mengalami bersama dengan Tuhan, berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ikuti teladanku, kata Tuhan. Menderita bersama-sama dia, baru kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ajarkan yang benar. Tanpa ada motivasi di dalam satu pelayanan. Ajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah teladani. Apa yang sudah Tuhan jalani. Praktekkan dulu dalam kehidupanmu, Esther. Baru kamu bisa mengajarkan kepada orang lain. Hidupmu dulu menjadi teladan, baru kamu bisa menjadi teladan bagi setiap orang yang Tuhan percayakan. Ini kebenaran ini Bapak Ibu. Sederhana tapi sulit dilakukan, berat dilakukan. Dulu sibuk dengan kegiatan ibadah. Karena memiliki motivasi. Supaya nama terkenal. Supaya mencari keuntungan di dalam satu pelayanan. Nah ini yang tidak membuat kebenaran firman Tuhan ini yang kita lakukan. Yang saya ajarkan itu adalah sesuatu pengajaran yang ya saya bilang menyesatkan jemaat Tuhan. Puji Tuhan kalau saya disadarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan ada kesempatan bagi saya diberikan kesempatan untuk saya memperbaiki kehidupan saya di dalam pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Masih ada kesempatan. Dan hari-hari ini benar-benar kesempatan yang Tuhan berikan ini benar-benar saya lakukan dengan baik. Karena betapa beberapa tahun waktu yang sia-sia yang saya melakukan kebenaran firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Benar-benar Bapak Ibu dari detik, menit, waktu ke waktu, hari lepas hari, saya hanya mencari, melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Kalau kita hari ini selama 1 bulan ini kita mengadakan komsel di rumah jemaat. Itu atas kehendak Tuhan. Kalau kehendak saya di zaman COVID seperti ini, Bapak Ibu, tidak mungkin saya bisa lakukan. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi bahwa dari menit, detik, menit saya terus mencari dan mencari apa yang Tuhan kehendaki, yang belum saya lakukan, apa yang tugas yang saya belum selesaikan. Sehingga sampai detik itu Tuhan bilang, pekerjaan Tuhan harus diselesaikan. Karena selama COVID kita tidak bisa kumpul kembali dan ibadah-ibadah di rumah kita tidak bisa lakukan selama 1 tahun penuh. Waktu itu sudah pasrah. Ya sudah. Tapi di hati kecil saya bertanya sama Tuhan, Tuhan tugasku belum selesai. Rasanya belum maksimal kulakukan tugasku. Apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan untuk tugas ini bisa selesai? Tuhan kasih hikmat buat saya. Pelayanan ke rumah-rumah itu tidak mengumpulkan orang banyak. Tuhan ingatkan seperti pelayanan Tuhan Yesus yang mengajar di rumah, masuk rumah ke rumah-rumah. Nah ini
yang membuat saya lakukan walaupun itu sangat menyita waktu, tenaga. Tapi saya tidak peduli Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena saya mau menyelesaikan tugas saya. Saya tidak muluk-muluk mau buat KKR, mau kumpul lagi orang banyak, cari-cari orang untuk memenuhi gereja ini. Di zaman COVID ini sudah enggak mungkin lagi Bapak Ibu. Karena kita mau kumpul orang banyak juga enggak boleh. Amin. Enggak boleh Bapak Ibu. Selain saya hanya fokus kepada jemaat yang sudah Tuhan percayakan, yang selama COVID mungkin mereka tidak lagi diberikan nasihat atau teguran oleh gembala. Biasa kalau kita konsel, kita kumpul di sini, kadang-kadang bisa mengingatkan, menasehati. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada saya selama 1 bulan ini masuk ke rumah-rumah, masuk ke tempat jemaat, ke rumah-rumah jemaat untuk mengingatkan mereka kembali. Dan puji Tuhan, hati saya bersuka cita, terlebih Tuhan bersuka cita. Tugas saya pun saya laksanakan dengan baik. Dan terus saya minta sama Tuhan, tugas ini saya tidak mikir-mikir lagi mau gimana. Terserah Tuhan Bapak Ibu, dan saya mau lihat dan saya ingin melaksanakan tugas Tuhan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga saya pulang nanti, saya sudah menyelesaikan semuanya. Karena selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu, pekerjaan kita, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus rancangan Tuhan yang semula untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah fokus kita sebenarnya selama kita ada di dunia ini. Sebenarnya untuk melakukan ini aja, itu tidak cukup sehari 2 hari Bapak Ibu menyelesaikan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya. Tidak cukup sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidak cukup. Melakukan kehendak Tuhan itu kadang-kadang daging kita ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tidak mudah kita langsung kudus Bapak Ibu. Kita diperhadapkan dengan keadaan dunia yang semakin jahat, semakin gelap. Tidak menentu ini Bapak Ibu. Untuk mau melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah, berat. Sebab itu kalau kita tidak bertekun, kita tidak punya nekat, fokus kepada Tuhan, haus dan lapar akan kebenarannya, kita tidak mungkin dipuaskan oleh Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tahu dan saya mempraktekannya itu Bapak Ibu, saya mengalami ini. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya seorang pendeta aja tidak mudah, apalagi jemaat Tuhan. Tapi kalau saya tidak berjuang untuk itu, bagaimana jemaat yang dilayani Bapak Ibu? Dengan keadaan dunia yang hari-hari ini tidak menentu. Kalau kita tidak sebagai gembala jemaat, saya sebagai gembala jemaat tidak mempraktekkan kebenaran ini dalam kehidupan, tidak berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, jadi apa jemaat Bapak Ibu? Jadi apa? Tidak cukup saya hanya katakan, ayo mari datang. Kalau saya tidak mempraktekkannya, omong kosong. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia rela memberi dirinya, nyawanya untuk kita diselamatkan. Sebab itu kita contohi teladannya Bapak Ibu.
Dia menjadi pokok keselamatan. Dia menang. Dia taat sampai di kayu salib. Sampai mati dia taat. Dia sudah memenangkan tugasnya. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak cukup hanya di situ. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang mengikuti dia. Sebab itu ada Tuhan berkata, jadikanlah segala bangsamu muridku. Jadikanlah segala bangsa muridku. Ini adalah satu pesan Tuhan untuk kita. Bukan gratis Bapak Ibu, dia sudah memberi nyawanya. Terus kita gratis. Enggak, memang dosa kita sudah diampuni. Tapi kita melanjutkan apa yang dia sudah teladani. Sebab itu dia katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Sebelum kita memuridkan orang, kita dulu mengikuti teladan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang dia sudah teladani dalam kehidupan ini. Omong kosong Bapak Ibu, gereja buka karena pintar teologi, pintar berbicara, tahu kebenaran, tanpa dia mengalami, tanpa dia mempraktekkan dalam kehidupan, tanpa menjadi teladan dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Itu gereja yang palsu. Sebab itu saya katakan 2017 saya diingatkan di tempat ini. Setelah bangunan ini selesai dengan megah seperti ini. Ngeri bagi saya Bapak Ibu menerima ini. Satu beban yang berat bagi saya. Saya tidak bangga dengan gedung yang besar. Tempat yang begini besar. Kalau orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk saya sebagai seorang gembala jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan ini, hidup tidak berkenan, hidup tidak berkualitas. Apa gunanya gedung ini? Terus orang-orang yang ada di dalamnya tidak berkualitas. Buat apa kita ngumpul-ngumpul? Itu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan tahu kerinduan saya. Sebab itu saya dididik oleh Tuhan. Diproses memang betul-betul menjadi orang yang berkualitas. Amin. Supaya saya bisa mengajarkan, memberikan kepada jemaat di tempat ini sesuai kerinduan. Yaitu menjadi orang-orang yang berkualitas di dalamnya. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak mudah, berat. Tugas ini sangat berat. Takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya. Apa yang dikatakan ini Bapak Ibu? Kalau saya tidak mau, sebab kalau untuk hal mau berkualitas itu dihabiskan, dipreteli Bapak Ibu semua. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Saat saya mau seperti itu Bapak Ibu, saya mulai digarap oleh Tuhan. Untuk membentuk supaya hidup saya berkualitas. Sekalipun itu berat, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saya bilang sama Tuhan, tidak ada pilihan Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan separuh-separuh kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak cuma hanya separuh.
atau seperempat. Tapi seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memiliki kita sepenuhnya. Dan terserah Tuhan, mau Tuhan bikin apa. Karena saya tahu kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, terserah Dia mau bentuk kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Saya tahu Bapak Ibu sakit dan sakit. Tidak ada pilihan. Tapi saya melihat Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Terus digarap. Sekali gagal. Bukan gagal sih, sekali belum jadi. 2 kali belum jadi. 3 kali terus. Sampai benar-benar karakter kita itu masing-masing kita punya karakter yang kadang-kala yang sulit untuk diubahkan. Kita punya kelemahan di dalam diri kita yang menghambat kita kadang-kala untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk menjadi dewasa dalam Tuhan itu butuh memakan waktu yang begitu lama. Tapi kalau kita mau terus bertekun, itu menjadi biasa Bapak Ibu. Jadi biasa benar. Yang tadi mudah tersinggung, mendengar orang berkata begini kepada kita dulu, wah langsung emosi, marah. Tidak bisa aku diperlakukan seperti ini. Aku harus balas dia. Itu dipreteli, Esther. Tidak bisa seperti itu. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ampunilah mereka, berkatilah mereka, doakan mereka. Wah itu tidak mudah Bapak Ibu. Orang yang mengata-ngatai kita, orang yang memfitnah kita, orang yang membuli kita. Diperhadapkan dengan itu saya bertahun. Tapi puji Tuhan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin memuaskan hati Tuhan dengan hidup yang kudus, yang tidak bercacat dan bercelah di hadapan Tuhan. Walaupun belum sempurna Bapak Ibu. Saya menyalipkan diri saya. Saya mematikan segala emosi, keinginan daging saya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Engkau gunung batuku, keselamatanku. Hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku tercipta untuk-Mu, untuk menyenangkan-Mu. Apapun yang Tuhan minta hari ini, kuberikan. Tidak ada pilihan. Amin. Ini kalau mau ikut Yesus. Apalagi saya sebagai jemaat, gembala jemaat di tempat ini. Berat. Bukan mencari masalah Bapak Ibu. Kalau Tuhan beri, Tuhan mau, seperti Abraham, Ishak, dia beri. Anak kesayangannya, anak satu-satunya diminta untuk diberi, untuk persembahan. Kita harus memiliki iman seperti Abraham. Baru itu sempurna kekristenan kita. Amin. Amin. Itu yang namanya kita sempurna. Serupa seperti Bapa, sempurna seperti serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah kekristenan Bapak Ibu. Kalau kita sudah di sini, itulah standar kita menjadi orang Kristen. Standar Kristen itu sempurna. Berat memang. Makanya ada kebenaran firman Tuhan, jadi sangat sedikit sekali ya Tuhan orang yang diselamatkan. Adakah iman kutemui di bumi ini? Kan harus memiliki iman standarnya iman Abraham. Seperti Yesus. Dia yakin dia harus menang.
dia bisa menang di kayu salib. Sebab itu Tuhan bilang, aku menang, kamu menang. Amin. Loh, kita lihat contoh teladan tokoh-tokoh Alkitab. Daud di Mazmur 90a mengatakan, kesukaannya apa, kebanggaannya apa? Penderitaan, kesengsaraan. Ini harus dimiliki oleh orang Kristen. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak cuma hanya percaya Yesus, tanpa mengikuti teladannya. Mengikuti teladannya tuh lihat penderitaan Yesus sesuai dengan standar kita masing-masing. Amin. Amin. Ya kadang-kadang kita disinggung sedikit aja marah. Meninggalkan keinginan dunia ini aja ndak mau. Banyak hal kita belum mau lakukan. Untuk doa pagi aja malas bangun. Masih senang tidur-tiduran aja. Ya mana bisa Bapak Ibu, baru segitu loh. Belum seperti penderitaan Yesus Kristus. Ibaratnya sampai darah, keringat darah mencucurkan. Kita belum seperti itu Bapak Ibu. Penderitaan kita yang kita hadapi hari lepas hari itu. Kita harus menang. Saya teringat tadi malam, saya diingatkan seperti ini Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan ya? Ini termasuk saya juga ini. Dan saya melihat orang-orang yang saya layani seperti ini. Kenapa pergumulan mereka tuh kayak sulit dan berat ya Tuhan? Berat. Kayaknya seperti benang kusut. Kayaknya sulit untuk lepas, untuk keluar dari masalah ini. Berat. Saya tanya Tuhan. Dan saya mengalami itu Bapak Ibu, jadi saya tahu. Dan saya tidak seberat apa yang saya lihat orang lain gitu. Tuhan kasih hikmat. Karena apa? Karena kita bandel sama Tuhan. Intinya nakal sama Tuhan. Memberontak. Memang manusia itu, kita ini adalah manusia yang memberontak. Keras hati. Tegar tengkuk. Bangsa Israel itu, turunan ya. Gak taat. Gak takut Tuhan. Gak takut sama Tuhan. Ditegur gak mau. Dinasehati gak mau. Disuruh begini gak mau sama Tuhan. Ikut jalan ini gak mau. Mau ikut jalannya sendiri. Mau mengikuti kehendaknya sendiri. Akhirnya mengalami yang satu kesulitan dan masalah yang berat. Untuk Tuhan menyadarkan kita. Nah kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Sebab itu di Roma 8 tadi yang saya mengatakan ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saya lihat kalau orang tidak sadar dengan kebenaran ini, tidak mengerti dengan ayat ini, dia tetap terbelenggu dengan masalah ini dan tidak bisa keluar. Itu tidak bisa didoakan sama pendeta, mau pendeta hebat manapun. Tuhan Yesus sendiri pun. Kalau tidak dari kita yang sadar, berubah. Jangan nakal lagi. Tidak akan bisa keluar. Kalau memang mau, berat memang. Harga yang dibayar mahal. Amin. Saya begitu. Saya bilang Tuhan, aku harus lepas dari ini. Apapun harga yang dibayar. Karena kesalahanku. Karena kenakalanku. Aku harus bayar. Aku harus bertanggung jawab dengan apa yang kuperbuat.
Begitu kalau mau sama Tuhan. Amin. Kalau kita mau, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati masalah atau hukuman yang kita lakukan. Harus bertanggung jawab, Tuhan aku jalani ini kesalahanku. Aku jalani Bapak Ibu selama 4 tahun ini, betul-betul memang. Saya jalani dengan baik tugas saya. Dan puji Tuhan, Tuhan memampukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berat. Sebab itu saya melihat jemaat yang model seperti itu berat pergumulannya. Saya bilang, kamu harus lakukan seperti ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Semakin terpuruk kalau kau tidak dari sekarang menyelesaikan masalahmu. Kau harus bayar harga untuk ini. Tuhan pasti membela kita. Amin. Asal kita mau bertindak dari diri kita sendiri. Tidak ada langsung pendeta yang bisa doakan terus terlepas. Tidak bisa dari masalahmu. Saya sebagai seorang gembala jemaat hanya memberikan nasihat, memberikan arahan. Dan kita yang melaksanakannya, kita melakukannya, harga yang kita bayar. Karena kenakalan kita, karena ketidaktaatan kita. Kita yang harus melakukannya, melepaskannya itu. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Kadang-kadang kita mengalami pencobaan itu dari kesalahan kita juga. Ya, kita kadang-kadang menyalahkan orang lain, menyalahkan pendeta, menyalahkan Tuhan. Padahal dari kesalahan kita. Nah, kalau kita sadar itu dari kesalahan kita, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Bagaimana kita minta Tuhan melindungi kita, Tuhan menolong kita. Kalau kita tidak sadar, kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita mau taat kepada Tuhan. Orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang taat, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Orang yang melakukan kehendak-Nya. Baru ditolong sama Tuhan. Amin. Orang yang gak melakukan, yang pemberontak, terus Tuhan tolong aku. Tidak mungkin. Kan Tuhan pengasih. Wah, Tuhan kita mahal. Tuhan itu mendidik. Anak yang kukasih dia ditegur dan kuajar. Amin. Menjadi orang Kristen itu bukan murahan. Harga yang dibayar mahal. Karena Yesus juga membayar harga. Dia sudah memberi teladan bagi kita. Mahal harganya. Jadi menjadi orang Kristen berkualitas. Harus mengikuti jejaknya. Harus mengikuti jalannya. Amin. Baru bisa menjadi pemenang. Kalau kita tidak mau ya sampai di situ aja. Kita belum menyelesaikan tugas kita dengan baik. Kita belum melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini loh yang saya katakan tidak mudah untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena kita sudah banyak untuk waktu yang sia-sia. Waktu yang menyakiti hati Tuhan. Waktu yang memberontak tidak taat kepada Tuhan. Nah, setelah kita mau taat kepada Tuhan, selesaikan masalahmu. Harga harus bayar. Mahal harganya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau datang dengan kerendahan hati kita. Bisa Bapak Ibu. Amin. Bisa hari ini saya juga nakal sama Tuhan. Saya orang pemberontak, angkuh, sombong.
Banyak hal saya langgar dari Tuhan. Tapi saya datang dengan Tuhan dengan segala kerendahan hati saya. Tuhan, aku mau. Apapun harga yang dibayar, aku jalani Tuhan. Asalkan Engkau berkenan. Asalkan aku berkenan di hadapan-Mu. Aku tidak mau nanti setelah aku menutup mata, aku di tahta pengadilan Tuhan. Aku ditolak sama Tuhan. Karena aku belum menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang Tuhan, tugas yang belum kuselesaikan. Mari Bapak Ibu, jangan berlambat-lambat. Jangan sia-siakan waktu yang ada hari ini. Kita melihat keadaan dunia hari ini tidak menentu. Inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Apapun harga yang dibayar, minta, serahkan, berani sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku, buatku mengerti yang Tuhan ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Amin. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Yuk, anak-anak kita, Bapak Ibu, jangan kita lihat di luar dulu, anak-anak kita. Kita dulu. Jangan menuntut anak kita. Kenapa anakku begini-begini? Mari kita dulu yang datang kepada Tuhan. Kita menjadi contoh kepada anak-anak kita. Amin. Amin. Menuntut anak begini, ada Bapak Ibu jemaat yang saya layani. Menuntut anaknya harus sempurna. Dia aja ngomongnya enggak sopan santun. Ngomongnya aja enggak nyambung. Menuntut anaknya harus sempurna, harus benar. Lo koreksi dulu diri. Amin. Ya kalau memang kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, anak ya terserah Tuhan. Amin. Seperti itu Bapak Ibu. Enggak bisa. Kita menuntut anak kita harus baik, harus begini. Kitanya enggak mau. Harga yang dibayar mahal. Apa kesalahan kita perbaiki itu sampai memang sudah Tuhan bilang. Kita lihat dengan sendirinya kok. Pasti mereka akan berubah. Dulu saya menuntut jemaat di tempat kayak, kenapa mereka begini? Tuhan bilang, kamu dulu menjadi teladan. Perbaiki dirimu Esther, koreksi, banyak duduk diam. Setahun saya duduk diam selama COVID Bapak Ibu. Saya banyak belajar dan belajar. Dan saya memperbaiki diri saya. Sampai hari ini. Terus Tuhan aku lakukan apa yang belum Tuhan, yang belum berkenan, apa tugasku yang belum kuselesaikan. Terus Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku keselamatanku, sakit memang Tuhan aku harus lakukan. Tidak ada pilihan lain selain aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku ingin melihat jiwa-jiwa jemaat yang Tuhan percayakan ini bertumbuh sesuai dengan kerinduanku. Jemaat di tempat ini, jemaat yang berkualitas. Aku harus bayar harga untuk ini. Aku tidak mengasihani diriku, aku tidak mau kehilangan nyawa. Seperti simfoni yang merdu di hadapan. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia.
seperti simfoni yang merdu di hadapan. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kebahagiaan di hadirat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Begitu dahsyat dan begitu luar biasa Bapa. Kalau kami bisa melakukan kehendak-Mu ini dalam hidup kami, di dalam pengiringan kami bersama Engkau. Kau melihat setiap hati-hati kami yang mengasihi Engkau, yang menghormati Engkau. Kami ingin diberkati oleh Tuhan. Kami ingin hidup kami sampai akhir hidup kami nanti. Kami tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang kesukaan-Mu. Kami adalah orang-orang kesenangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat kebenaran. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian dari saat ini sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan